Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ini juga sudah mulai rame kembali gitu ya per media sosialan mengenai Persib Bandung, yang mana sudah ada banyak rumors pemain datang, pemain pergi, pemain dipinjamkan dan lain sebagainya. Ada juga pemain yang kembali dengan status yang berbeda. Nah ini ya kita coba sharing dan saring gitu ya, saring dan sharing untuk hal-hal yang memang perlu kita bicarakan biar teman-teman Boboto juga lebih mengetahui secara luas sebetulnya apa yang terjadi di Persib Bandung. Baik, pertanyaan yang pertama, kita mulai dari pertanyaan saja. Kang, bagaimana status daripada pemain yang cedera yaitu Rezaldi Hehanussa? Kemarin panjang lebar sudah kita jelaskan, namun yang jelas sudah sesuai dengan agenda yang sudah diharuskan datang oleh manajemen Persib Bandung. Jadi kemarin Rezaldi atau Bule ini memang sudah memenuhi ya agenda tersebut dengan datang sendiri tanpa keluarganya ya, datang ke Bandung, lalu juga langsung observasi dengan tim dokter dan tim fisioterapis Persib Bandung. Jadi memang belum bisa langsung ikut latihan. Jadi kemarin memang tanggal 5 April itu diperiksa dulu, oh ini kemajuan cederanya seberapa banyak, lalu juga apa model untuk ya latihan yang harus dijalani Rezaldi gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya nanti ditentukan dulu, oh ini latihannya ini. Jadi tidak serta merta datang langsung latihan, enggak gitu ya. Jadi ya ini juga harus tahap demi tahapnya, tapi minimal sudah enak gitu ya, Rezaldi sudah datang lagi, sudah setidaknya kalaupun masih belum bisa bermain katanya sampai dengan akhir musim ini, minimal gabung dengan tim dan juga ya mempercepat proses kesembuhannya, karena ya dibalik itu ada sesuatu peringatan lah tentunya kalau seorang karyawan di perusahaan gitu ya. Jadi kalau memang karyawannya rada bandel mah gitu ya, dikasih SP1, SP2 mah wajar gitu ya. Jadi ini juga dikasih peringatan keras sehingga ya mau tidak mau Rezaldi harus sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di Bandung teman-teman dengan tim dokter dan fisioterapis. Jadi untuk mempercepat kesembuhannya juga gitu ya. Jadi bukan hanya secara pribadi saja, tapi secara tim ini memang betul-betul harus dilekatkan lagi, jadi jangan sampai asik sendiri gitu ya. Nah ini untuk yang kedua teman-teman. Untuk yang selanjutnya juga ada mengenai ya Sadil gitu. Kemarin juga masih banyak benar atau tidaknya atau fix atau tidaknya, ini kita tidak bisa menjawab sedetil itu ya teman-teman. Jadi ya kita juga hanya bisa berharap saja yang terbaik gitu. Kalau memang jadi ya alhamdulillah, berarti ya memang Bojan Hodak memerlukan beberapa kerangka tim yang baru. Kalaupun memang tidak jadi atau hanya sekedar rumors lagi ya dinikmatin saja gitu ya. Toh ya Persib Bandung sudah membuka secara publik gitu ya ke bobotoh atau secara ke sepak bola, ke netizen sepak bola Indonesia bahwa ya Persib Bandung sudah mempersiapkan skuad untuk musim depan. Berarti ya membuka keran-keran rumors dan gosip di sini teman-teman, yaitu memang menjadi satu hal yang kita nikmatin saja gitu ya teman-teman. Tidak perlu diambil secara beringas lah, ini harus benar. Ada yang sampai bobotoh berantem gitu, udah benar saya bilang benar, saya bilang enggak, dan hoax segala macam. Jadi ya kita kasih ini aja lah edukasinya saja, bahwa memang Bojan Hodak sendiri kemarin mengatakan mengenai Sadil ini, ya mau Sadil mau Asnawi biasa kan itu dirumorskan ke Persib Bandung, tapi ya belum ada kabar apapun karena ya mereka masih memainkan liganya di sana. Nah tapi memang menjadi tanda tanya juga gitu ya, apakah setelah memainkan laganya di sana selesai bisa ke liga sini atau bagaimana, karena Liga Malaysia sendiri sudah dikabarkan selesai bulan April ini gitu ya. Jadi ya kontrak Sadil sendiri selesai musim ini gitu. Jadi bulan Mei kalau nggak salah, Mei bulan depan itu di tahun ini sudah selesai dengan Sabah FC. Jadi ya
kemungkinan direkrut Persib Bandung terbuka lebar, teman-teman. Jadi ya Persib juga untung gitu ya, nggak perlu ada biaya transfer, ya hanya membicarakan masalah gaji, tunjangan, dan akomodasi lain sebagainya kalaupun memang jadi ke Persib Bandung. Nah, tapi ada beberapa hal juga yang sempat di akhir musim, di awal musim kemarin itu kan sempat disanter juga gitu ya, dikabarkan mengenai Sadil ke Persib Bandung. Nah, ini ada updatean terbaru, teman-teman. Kalau kemarin kita ngabarinnya bahwa ya mungkin belum fix gajinya diterima berapa dan lain sebagainya, ternyata memang ada katanya penentangan baik dari klubnya Sadil ataupun dari Sabah FC sendiri. Jadi dari Sabah FC mengatakan bahwa pendekatan Persib Bandung ke Sadil ini melanggar lah gitu ya, itu ilegal. Jadi ya bisa dikatakan tidak akan mulus kalaupun memang saat itu atau di awal musim Sadil ke Persib Bandung. Jadi memang kalau untuk yang peraturan FIFA, untuk kontrak yang di bawah 6 bulan baru bisa dilakukan ya negosiasi langsung dengan pemain. Tapi kalau masih kontraknya minimal 6 bulan ke atas itu belum bisa. Jadi waktu itu kemungkinan ya kontrak Sadil Ramdhani di Sabah FC belum kurang dari 6 bulan, sehingga ya dibilang ilegal. Tapi garis merahnya adalah, atau benang merahnya adalah, kalau pihak Sabah mengatakan pendekatan Persib Bandung ini ke Sadil ini dibilang ilegal, berarti sudah ada pendekatan dan beberapa bukti yang otentik juga gitu ya. Sadil sudah ada di Bandung waktu di awal musim kemarin, sudah katanya sempat foto, lalu juga sempat ngobrol, namun ya akhirnya pulang lagi ke Malaysia. Apakah memang tanda-tandanya itu untuk musim depan negosiasinya atau bagaimana? Nah, ini kita tunggu saja. Kalaupun kemarin kan rumornya baru deal secara lisan, belum secara tanda tangan, ya bisa jadi ya orang kan bisa berubah atau bagaimana. Sedangkan ya Persib Bandung kalau memang sudah deal secara lisan berarti sudah menawarkan angkanya juga yang lumayan gitu ya untuk seorang pemain lokal gitu ya, walaupun setelah bermain di luar negeri ya kembali ke Liga 1 tetap harganya pasti ada kenaikan, teman-teman. Jadi ya kita lihat saja lah, kalau Persib Bandung berani untuk mengeluarkan biaya yang lumayan gitu ya bisa jadi Sadil memang gabung dengan Persib Bandung. Tapi selepas itu kita tidak bisa memberikan konfirmasi apapun fix atau tidaknya, tapi ya tanda-tandanya sih kalaupun memang gabung ke Persib Bandung ya lebih dari 50% gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan tidak terlalu penasaran lah. Tapi yang bikin penasaran kemarin juga ada yang nanya, Kang, beneran atau tidak gitu ya Dewangga gabung ke Persib Bandung. Nah, ini Dewangga sendiri sebetulnya agak sedikit unik pemain ini, ya bukan secara pribadi tapi secara transfer juga gitu ya. Bahkan di Persib Bandung bukan hanya kali ini digosipkannya, bahkan sempat hampir gabung dengan Persib Bandung tapi ada sedikit kendala. Nah, ini kita coba ulik sedikit biar teman-teman atau yang nanya juga nggak penasaran gitu ya. Jadi Dewangga ini sempat ikut uji coba kelolosan atau ya ada ospek lah gitu ya di Persib Bandung pada zamannya Robert Rene Albert. Jadi Dewangga ini pernah ikut ya, pengen masuk tes lah gitu ya, pengen ikut tes masuk ke Persib Bandung. Akhirnya waktu itu ditolak manajemen karena ada harga yang tidak mungkin dirasa kemahalan gitu untuk pemain yang masih muda. Tapi ternyata ya kesini-sini mungkin nyesel gitu ya, manajemen Persib juga, waduh ternyata ya bagus gitu pemainnya waktu itu, mungkin masih pengalamannya belum banyak dan lain sebagainya, sehingga ya mau tidak mau waktu itu Robert Rene sudah kesemsem, padahal sudah ini saya rekomendasiin banget Dewangga masuk ke Persib Bandung. Waktu itu lolos seleksi lah masuk skuad Persib Bandung, tapi manajemen waktu itu ya masih berpikir pemain masih muda, belum banyak pengalaman, tapi gajinya minta sekian, makanya mungkin dipending gitu ya waktu itu, ya sudahlah dilepas aja. Akhirnya ya milih klub lain gitu untuk Dewangga. Nah, namun ya di musim depan itu kemungkinan Persib Bandung bisa
kembali ya setidaknya tebus murah dari PSIS, karena PSIS sendiri sekarang keadaan timnya sedang carut marut gitu ya, di antaranya ya juga hutangnya banyak klub ini katanya, lalu juga memang gosipnya mau dijual dan ya segala macam, pemainnya juga bisa eksodus gitu, walaupun Dewangga masih ada kontrak di PSIS sampai 2027, tapi yakinlah kalau memang Persib memang niat betul-betul gitu ya, dan pemainnya sendiri mau, dengan catatan pemainnya bersedia, Dewangganya mau ke Persib, ya saya pikir bisa saja, karena PSIS dengan keadaan saat ini mau tidak mau bertahan di Liga 1, kalaupun memang lolos dari degradasi ya kan perlu modal banyak. Nah ini Persib bisa nyediain setidaknya ya dana sponsor ayak lah gitu ya yang masuk di musim depan teman-teman. Jadi ya ini kita lihatlah posisinya pun kan masih bisa membackup Dado, lalu juga bisa di posisi Irianto kalau memang Irianto diperpanjang gitu ya akhirnya oleh Persib Bandung, yang mana sekarang masih belum keluar. Untuk manajemen Persib masih mungkin menimbang-nimbang gitu ya, sampai ya ada kabar yang baik dulu saja lah dari Rian, kalau memang dia sudah pulih kayaknya diperpanjang kontraknya gitu ya. Tapi balik lagi ke Dewangga, ya bisa jadi posisi ini memang ya agak lebih bonafit lah untuk musim depan, apalagi jika back to back juara kita main di level Asia lagi gitu teman-teman. Dan untuk gosip yang lainnya sabar gitu ya, satu-satu saja biar tidak pabaliut dan kita juga dapat informasi yang betul-betul setidaknya mendekati valid lah, jadi ya tidak kesana sini lagi lah untuk kabarnya gitu teman-teman. Dan itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.